nasab mereka diserang, para habaib yang waras, yang alim, allamah, yang arif billah, mereka akan senang riang gembira. Tetapi para habaib yang stres, yang pecundang, mereka akan terguncang hatinya sehingga mereka akan mati-matian untuk membela nasab mereka. Nasab mereka harus tetap disambungkan kepada Rasulullah SAW. Tetapi bagi para habaib yang alim, yang allamah, yang faqih, yang arif billah, justru mereka senang. Mereka senang riang gembira kalau ada ulama yang meneliti nasab mereka. Mengapa mereka senang riang gembira? Karena mereka akan terlepas dari dosa kalau seandainya ternyata nasab mereka tidak bersambung sampai kepada Rasulullah SAW. Karena siapapun yang berdusta atas nama Rasulullah SAW, maka hendaklah dia menyiapkan tempat duduknya dari api neraka. Berbeda halnya dengan pecundang. Namanya pecundang, mereka ini kan stres. Akhirnya hatinya terguncang. Mereka akan mati-matian mencangkokkan nasab mereka tersambung kepada Rasulullah SAW. Entah nasabnya itu mutasil atau munqati', entah nasabnya itu tersambung ataukah terputus, mereka enggak peduli. Karena mereka selama ini bisa mendapatkan kemuliaan, kehormatan, bisa mendapatkan sesuap nasi, begitu ya. Kan jualan nasab, tidak jualan ilmu, tidak jualan akhlak. Berbeda dengan para habaib yang alim, yang allamah, yang faqih, yang arif billah, yang soleh. Mereka kemana-mana enggak pernah jualan nasab. Mereka hanya mengajarkan ilmu pengetahuan dan akhlak yang mahmudah. Sehingga walaupun nasab mereka diserang, mereka tetap senang, riang gembira. Mereka nggak peduli. Mau nasabnya tersambung sampai kepada Rasulullah SAW, mereka alhamdulillah. Kalau seandainya nasab mereka ternyata putus dari Nabi Muhammad SAW, mereka juga tetap senang, riang gembira, alhamdulillah, karena sudah menghindari daripada dosa. Ruwiya 'anil Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala annahu qala, telah diriwayatkan dari Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala bahwa sesungguhnya beliau telah berkata, man intasaba ila baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni bil batil. Man, bermula siapa saja, intasaba, yang menisbatkan nasabnya, ila baitin Nabi, kepada baitun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni menghendaki oleh beliau bil batili, dengan cara batil, tidak cara benar, yudrabu, maka dipukul. Jadi siapapun nih yang mencangkokkan, menyambungkan nasabnya kepada ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang batil, tidak cara yang benar, maka harus dipukul, dorban, dengan suatu pukulan waji'an, yang menyakitkan, wa yusyahharu, dan harus diumumkan, diviralkan, dimasyhurkan. Dimasyhurkan itu artinya diviralkan, diviral-viralkan, dibuat konten video, dibuat status di mana-mana. Sekarang kan zaman canggih nih, cara memviralkan itu gampang. Bahwa si fulan bin fulan ternyata dia bohong, berdusta, dia mencangkokkan nasabnya kepada ahlu baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal itu bohong, dusta, maka dia harus dijauhi dan harus disuruh untuk bertaubat. Kemudian Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala melanjutkan qaulnya, wa yuhbasu tawilan, wa yuhbasu, dan hendaklah dipenjara terhadap diaman, harus dipenjara nih, tawilan, dalam keadaan waktu yang panjang, artinya waktu yang sangat lama nih. Wa yuhbasu tawilan, harus dihukum penjara, hukuman yang lama. Hatta tadhara taubatuhu, hatta tadhara, sehingga nampak taubatuhu, oleh taubatnya diaman. Kalau dia sudah benar-benar bertaubat, menyesal, ya kan, taubat itu harus menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya, dan dia menyesal itu harus segera mencoret dari intisabnya kepada baitun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi harus dicoret nih silsilah nasabnya. Lalu memang tidak,
Jadi syarat taubatnya dia harus membubarkan diri atau membubarkan garis nasabnya yang dicangkokkan kepada ahli baitin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Dan dia harus menyesal, dan dia juga berjanji tidak akan mengulang lagi. Nah, setelah itu baru bisa dikeluarkan dari penjara. Mengapa bisa seperti itu? Li'annahu istighfafun bihaqqi Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu, karena sungguhnya keadaan seperti itu, istighfafun, yaitu menganggap ringan, menganggap remeh, menyepelekan bihaqqi Rasuli, pada haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan orang yang sangat agung, sangat mulia, makhluk yang paling mulia dari seluruh alam ini. Lah kok ada orang yang seenaknya meremehkan, merendahkan, menyepelekan, nasabnya dicangkokkan kepada ahlu baitin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itulah, siapapun ada ulama yang sudah berusaha meneliti tentang ketersambungan nasab seseorang, apakah sambung sampai kepada ahlu baitin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ataukah terputus. Kalau terputus harus ibtal, harus dibatalkan. Bahkan menurut Imam Malik harus dipukul dengan pukulan yang sangat menyakitkan, dan harus ditenarkan bahwa si fulan-fulan itu pendohong, pembohong, pendusta, penipu. Tidak hanya itu, dan harus dipenjara dalam penjara yang waktunya lama. Sampai apa? Sampai dia itu menampakkan diri bahwa dia sudah bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla dengan menghapus silsilah nasabnya yang tersambung kepada Rasulullah, dan dia harus bertaubat dan dia harus berjanji tidak akan mengulanginya kembali. Rawahu Syekhu Umar bin Ali As-Samhuti. Rawat telah meriwayatkan atau menghikayatkan pada qaul Asy-Syekh oleh Syekh Umar bin Ali. Syekh Umar bin Ali As-Samhuti di dalam kitab Fi Jawahiril Uqadaini Fi Fadlis Syarafaini. Ini nama kitab, namanya Jawahirul Uqadain Fi Fadlis Syarafain, pada sahifah atau halaman 470 sampai 471. Inilah yang harus dipahami oleh para habaib. Jika habaib itu alim, allamah, soleh, arif billah, maka dia tidak akan risau, bahkan dia akan senang, riang gembira kalau nasabnya ada yang meneliti. Sebaliknya, habaib yang pecundang, yang stres, mereka akan terguncang hatinya kalau nasabnya dipermasalahkan. Demikian, wallahu ta'ala a'lam.